Ustaz. Ustaz, saya pernah lihat ada yang wudhu dan sholat tanpa melepaskan sepatu. Apakah itu Ah, diperbolehkan? Jika diperbolehkan, apa saja rukun dan syaratnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah satu pelajaran atau bahagian masalah yang disebut dengan mashul khufain, yang menyapu dua sepatu atau menyapu dua kaus kaki. Nah, ini ada boleh keduanya, mashul jaurabain ya, dan mashul khufain. Eh, ini adalah perkara yang jelas-jelas sunnahnya bahkan sampai kepada derajat mutawatir. Ya, ini boleh kita lakukan baik dalam perjalanan maupun tetap di tempat kita. Ya, ini apalagi kita berada di negeri yang 4 musim, di waktu musim dingin ya, kita sangat kesusahan apabila mencuci kaki setiap waktu sholat, maka sebaiknya kita laksanakan hal seperti ini. Bahkan kalau dalam perjalanan ya, contohnya eh, ketika salah seorang begitu, lupa saya siapa namanya, datang ke Madinah menemui Umar bin Khattab, kemudian dia tanya, bagaimana kamu dalam perjalananmu? Apakah kamu ada masul kufain, menyapu sepatumu? Kemudian dia jawab, ada. Nah, berarti kamu sudah asabta sunnah, kamu sudah melaksanakan sunnah. Jadi artinya seolah-olah ini adalah hal yang harus dilakukan, bukan perkara rukhsah ini, bukan perkara keringanan, tetapi ini adalah hal yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, maka untuk kita, umpamanya ketika musim dingin, jangan merasa haraj atau merasa melaksanakan rukhsah, tetapi justru seperti ini memang asli seperti kita mencuci kaki. Cuma caranya bagaimana? Ya, ada syarat-syaratnya. Kita niatkan ketika kita berwudu umpamanya, setelah kita betul-betul sempurna wudhunya, kemudian kita keringkan mungkin. Dan setelah itu kita pakai kaus kaki dan mungkin juga khuf ya. Saya yakin di sana ada khuf yang terbikin dari apa itu, kulit itu ya, seperti kaus. Nah, kita pakai itu dan berarti kita memakainya setelah kita suci dan juga khufnya itu atau kaus kakinya itu bersih. Nanti kita boleh untuk tidak mencuci kaki kita waktu sholat, cukup dilap saja bagian punggungnya, bukan telapaknya begitu, bagian punggungnya begitu. Ketika kita selesai menyapu kepala dan menyapu telinga, kemudian seharusnya kita mencuci kaki, kita lap saja begitu dengan tangan kita sapu saja dengan tangan bagian punggungnya. Kemudian ketika kita sholat, tidak boleh kita lepas-lepaskan. Ya, pokoknya selama kita masih memakai itu, tidak boleh kita lepaskan. Kalau kita lepaskan, wudhu kita batal. Harus kita cuci kaki gitu. Nah, kemudian berlakunya berapa? Yaitu 1 hari 1 malam. Kalau kita mulai dari subuh, besok subuh lagi baru kita wajib untuk memakai ini melepaskan sepatu itu atau melepaskan kaus tadi, kemudian kita berwudhu dengan wudhu yang mencuci kaki. Setelah itu kita pakai lagi kaus kaki dan boleh berlaku 1 hari lagi. Adapun kalau kita berjalan safar begitu, perjalanan jauh, kita boleh seperti itu 3 hari 3 malam. Ya, artinya berapa sholat? 15 kali sholat begitu. Dan kapan dimulai penghitungannya itu? Yaitu bukan mulai dari subuh tadi atau sholat subuh, tetapi kapan kita batal wudhunya pertama kali. Jadi kalau ada umpamanya orang dia berwudhu di waktu subuh, kemudian ternyata wudhunya tahan sampai zuhur, ya, setelah zuhur baru batal, maka dia boleh menyapu apanya sampai zuhur besok. Nah itu Hmm, setelah zuhur baru dia lepaskan. Jadi 5 kali sholat gitu ukurannya. Kemudian yang membatalkannya adalah ketika kaosnya sepatunya itu dilepas, itu batal, harus dicuci kakinya atau terjadi hal yang mewajibkan dia mandi. Contohnya kalau perempuan dia haid, kemudian laki-laki umpamanya junub begitu atau dalam junub baik bergaul suami istri atau dia mimpi basah, maka dia wajib lepaskan dan dia wajib bermandi dengan membasahi kakinya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Next, Ustaz. Hmm. Berarti Ustaz, tunggu perjelas Ustaz. Jadi, ketika misalnya subuh dia di rumah, itu wudhu seperti biasa gitu Ustaz ya? Ya. Oke, kemudian Nah, dia menggunakan apa? Pergi keluar seperti biasa menggunakan kaos kaki, sepatu. ya. Kemudian zuhur karena batal, mungkin karena buang angin dan sebagainya,
dia baru boleh Mm-mm. menggunakan sapu sepatu gitu Menyapu. Ustaz ya. Ya, Oke, siap. gitu. Dan itu tata Dan caranya itu sama aja Ustaz ya? Mulai sama saja. oh, sama aja. Kemudian begini, jangan merasa di dalam hati kita bahwa kita lagi melakukan hal yang rusuh. Nah, ini adalah perkara yang betul-betul diizinkan, bukan keringanan. Hmm. Ya, bahkan itu dicontohkan oleh Rasulullah bukan karena ada rasa sempit atau rasa dingin dan waktu musim panas pun boleh. Ya. Wallahu a'lam bishawab.